Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar, teman-teman, sahabat, dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan selalu diberi kemudahan dan kelancaran rezeki. Amin ya robbal alamin. Tentunya yang baru bergabung dengan channel kami, selamat bergabung, selamat menonton. Ini konten-konten kami mudah-mudahan membantu dan bermanfaat tentunya. Tapi kami hanya sebatas konten, itu pun ada manfaatnya silahkan diambil, tidak pun ada manfaatnya silahkan dibuang. Ini kali ini ada keluhan ya dari customer Aerox 155, di mana ada keluhan dan kendala dari pemilik kendaraan menginformasikan kepada kami sebagai teknisi. Ada informasi dari pemilik kendaraan, motor saya tidak kuat nanjak, malah selip, malah berat, ngeden seperti itu. Motor meraung, mesin meraung, tapi motor tidak maju. Akselerasi kurang, tanjakan pastinya ngedrop tenaganya, walaupun kita udah gas semaksimal mungkin, tapi motor malah meraung. Itu yang dikeluhkan awal dari pemilik kendaraan. Nah, langsung saja mungkin mekanik langsung jawab keluhan dari pemilik. Teknisi atau mekanik langsung membongkar bagian dari CVT, karena memang di bagian selang ini ya, teman-teman ya, ini ada selang, ini melihat adanya kebocoran atau rembesan bagian oli di bagian CVT. Dah, kita tertuju ke bagian itu karena memang ada clue atau istilahnya ada informasi dari situ. Secara visual kita bisa lihat, teman-teman ya. Jadi pemilik kendaraan yang Matic tentunya, teman-teman silahkan melihat selalu untuk bagian dari selang yang ada di bagian di bawah sini, itu untuk melihat adanya kebocoran ataupun ada material yang masuk ke bagian CVT dan dibuang biasanya ke sana atau ke bagian yang ada di selang di sebelah bawah ya. Untuk di motor Matic itu untuk memeriksa ya. Dan teman-teman, kita ada keluar dari situ bahwasannya ada oli bocor. Tentu langsung kita bongkar. Kecurigaan teknisi langsung memeriksa bagian dari bagian transmisi CVT, terutama bagian sidal ya, karena memang ada kontaminasi oli. Nah, setelah kita bongkar, setelah kita telaah ya, masalah bermuncul dari rembesan oli atau tumpahan oli nih, teman-teman. Ini ada oli banyak merembes. Di sini biasanya muncul kenapa muncul oli? Nah, di sini yang jadi pertanyaan, kenapa muncul oli dan dari mana sumber olinya ya, untuk teman-teman yang baru memahami dan baru tahu dan baru menemukan channel yang membahas tentang adanya slip di bagian transmisi CVT. Ini khusus Aerox, biasanya Aerox ataupun motor-motor yang berbasis ada transmisi CVT, nah biasanya ada kebocoran. Nah, di sini untuk kali ini kebocorannya sumbernya itu dari bagian oil seal ini, oil seal bagian crank as ya, crank as di sini. Nah, ini ada rembes, awalnya rembes karena memang dia bekerja setiap hari, setiap putaran, setiap dia berjalan, motor berjalan, motor dipakai, ini pasti bekerja secara ekstra untuk menahan adanya debit oli yang keluar dari bagian engine ya, dari bagian mesin ke bagian transmisi. Nah, di sini karena memang posisinya di sini sejenis karet atau seal, lama kelamaan ini ada indikasi, bukan indikasi lagi, ada kemungkinan ini rusak ya, karena dia sudah tidak kuat menahan adanya tekanan yang dihasilkan oleh panasnya mesin, karena posisinya pasti sifat benda cair, ketika memang kena panas, kena putaran ya otomatis dia agak didih atau istilahnya panas berlebih, otomatis dia mencari celah, di mana celah titik yang paling lemah adalah bagian seal ini ya, otomatis lama kelamaan rembes awal ya, untuk awal rembesan saja, tapi karena memang sudah lama masa pakai, otomatis kalah si bagian seal ini, bocorlah oli engine atau oli mesin ke bagian transmisi CVT, yang seharusnya untuk bagian transmisi CVT ini tidak ada atau tidak dibolehkan adanya pelumasan yang berbentuknya lubrikan cair ya, yang berlebih ya. Karena memang apa, jika memang berlebih, ada kontaminasi lebih, otomatis resikonya terendamlah untuk bagian bandok pibel atau sabuk penggerak di bagian transmisi CVT. Oke, kenapa bisa slip? Nah, ada pertanyaan, muncul pertanyaan kenapa bisa muncul slip atau terjadi slip ya. Oke, ini terjadi slipnya kenapa? Karena memang ada kontaminasi oli ya, terendam oli atau terkena cipratan oli yang
bocor tadi dari seal ini ya. Nah, di sini sudah terkontaminasi oli atau cairan lubrikan. Nah, karena ini sifat atau istilahnya bahannya itu serat benang karet dan teksturnya serat benang. Nah, ketika sudah terkontaminasi oleh oli, ketika dibersihkan atau dicuci semaksimal mungkin ataupun direndam semaksimal mungkin dengan deterjen ataupun dengan alat apapun itu yang sifatnya untuk menghilangkan lubrikan, itu tidak bisa teman-teman, karena ini meresap ke dalam serat-serat benang dari bahan PBL-nya tersendiri, sehingga ketika ada terjepit oleh bagian puli ya, puli penggerak sliding sekunder dan sliding primer, otomatis oli yang ada sudah meresap itu terjepit, tentunya juga seperti diperas, muncul kembali di kemudian hari ketika memang tidak diganti ya. Dan ini otomatis selipnya dari mana? Itu dari sini, tidak yang sudah terkontaminasi oleh lubrikan atau oli ya teman-teman. Nah, di sini untuk teman-teman yang baru memahami kondisi kendala seperti ini, misalkan owner baru ataupun pemilik baru ketika ada kendala seperti ini, nah inilah kondisinya, inilah sumber masalahnya. Jadi teman-teman, jika memang sudah ada kondisi seperti ini, wajib sekali untuk melakukan pergantian unit PBL ini. Karena apa? Karena tadi yang saya sampaikan ya, jika tidak diganti walaupun dibersihkan beberapa hari pun, direndam beberapa hari pun untuk menghilangkan lubrikan yang sudah meresap ke bagian serat-serat terdalam bagian dari PBL ini, otomatis ini tidak bisa hilang ya lubrikannya, malah kemudian hari karena memang dia masih ada resapan-resapan oli yang masuk ke bagian serat benangnya, ini muncul kembali. Motor masih tetap saja masalah yang sama, yaitu slip atau power yang hilang ataupun tenaga yang hilang karena akibatnya atau dari sumber itu ya, dari oli yang sudah meresap. Oke, itu teman-teman ya, sedikit informasi dan sedikit pelajaran penting untuk kita para pengguna motor Matic CVT ya, ketika ada motor tenaganya hilang atau meraung keras tapi tenaga tidak ada, atau malah terkesan powernya menurun, ya salah satu penyebabnya dari sini. Salah satu penyebab loh ya. Ini bicara tentang transmisi, dan salah satu penyebab motor hilang power, motor kurang tenaga dan motor tidak kuat nanjak, ini salah satu penyebabnya. Faktor-faktor yang lain itu dinamika ya. Banyak sekali faktor, tapi ini yang kita bahas adalah salah satu penyebab motor hilang power. Nah, inilah salah satunya ini. Oke, jadi teman-teman, salah satu penyebabnya ini, dan teman-teman wajib mengetahui juga para pemilik motor-motor Matic yang tentunya sudah lama pakai ataupun baru pakai, ini wajib dihindari untuk kejadian ini. Caranya apa? Menghindari seperti ini, menghindari kejadian parahnya luberan oli yang masuk ke bagian transmisi CVT ini adalah teman-teman itu harus memeriksakan CVT-nya setiap 6.000 km sekali, membongkar bagian CVT-nya dan memeriksa bagian dari seal yang ada di bagian penyambung ya, dari transmisi ke bagian engine, dari transmisi ke bagian transmisi gearbox ya. Ini teman-teman harus selalu periksa ini, percayakan kepada teknisi ya teman-teman, dan mohon diinformasikan, mohon diperiksa bagian seal-sealnya supaya teman-teman memastikan ya, supaya teman-teman tidak ada kejadian seperti ini di kemudian hari. Walaupun ada cuma sebatas rembesan, segera cepat terantisipasi, segera cepat terdeteksi ya. Itu saran kami, itu kiat-kiat yang teman-teman harus laksanakan ketika untuk menghindari kejadian atau masalah sekarang yang kita bahas kali ini ya. Jadi hal kecil sebenarnya ya, ini hal kecil, hal yang sangat kecil, minim sekali, tapi jika memang dibiarkan banyak kejadian seperti ini muncul ya. Jika dibiarkan, ini pasti kejadian seperti ini muncul ya. Jadi itu yang harus kita hindari, yang harus kita lakukan untuk antisipasi kejadian-kejadian atau kejadian ini. Salah satunya kebocoran oli. Itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kondisi kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ada faedahnya untuk semuanya. Yang baiknya silahkan teman-teman ambil, yang jeleknya dibuang saja. Silahkan boleh membuli, tapi dengan ada aturan tersendiri juga ya teman-teman. Silahkan disimak videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi video kami yang selanjutnya.
Semoga bermanfaat.